Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dengan NIM 4524091086 kelas I. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai sarana ilmiah, bahasa dan juga matematika. Nah, bagian bahasa. Bahasa memegang peranan penting dan suatu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia yang jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernafas dan berjalan. Dengan kemampuan kebahasaan akan terpentang luas cakrawala berpikir seseorang dan tiada batas dunia baginya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang menyatakan batasan bahasaku adalah batasan duniaku. Melalui pernyataan ini, orang-orang yang berpikir Homo sapiens akan bertanya dalam diri, apa itu bahasa? Apa fungsinya? Bagaimana peran bahasa dalam berpikir ilmiah? Dan Block and Traeger mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Senada dengan definisi di atas, Joseph Brown mengatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Batasan di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. 1. Simbol-simbol. Simbol-simbol berarti things that stand for other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Hubungan antara simbol dan sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat alamiah, seperti yang terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun antara tingginya panas badan dan kemungkinan terjadinya infeksi. Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem simbol, hal tersebut mengandung makna bahwa ucapan si pembicara dihubungkan secara simbolis dengan objek-objek ataupun kejadian dalam dunia praktis. Yang kedua, simbol-simbol vokal. Simbol-simbol yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan-urutan bunyinya dihasilkan dari kerja sama sebagai organ atau alat tubuh dalam sistem pernapasan. Demikianlah, pada dasarnya, ujaran merupakan fenomena akustik. Dengan kata lain, tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh organ-organ vokal manusia merupakan simbol-simbol bahasa. Lambang-lambang kebahasaan bersin, batuk, dengkur, dan lain sebagainya biasanya tidak mengandung nilai simbolis. Semua itu tidak bermakna apa-apa di luar mereka sendiri. Yang ketiga, simbol-simbol vokal arbitrer. Istilah arbitrer di sini bermakna mana suka, dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Hal ini akan lebih jelas bagi orang yang mengetahui lebih dari satu bahasa. Yang keempat, suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbiter. Walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suara hati nurani, logika atau psikologi, namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi ketetapan intern. Dalam beberapa bahasa, bunyi-bunyi tertentu tidak dapat dipakai di awal kata, yang lainnya tidak dapat dipakai atau menduduki posisi di akhir kata. Gabungan bunyi dan urutan bunyi membuktikan betapa pentingnya kriteria kecocokan dan pemulaan yang teratur rapi. Yang kelima, yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain.
Bagian ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkah laku manusia, sejauh tingkah laku tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi manusia lainnya. Bagian pertama yaitu fungsi bahasa. Para pakar telah berselisih pendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi, sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Walaupun tampak perbedaan, pendapat ini saling melengkapi. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah: pertama, koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat; kedua, penetapan pemikiran dan pengungkapan; ketiga, penyampaian pikiran dan perasaan; keempat, penyenangan jiwa; kelima, pengurangan kegoncangan jiwa. Dan menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Haimah, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut, yaitu pertama, fungsi instrumental, yaitu penggunaan bahasa untuk mencapai suatu yang bersifat materi, seperti makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi regulatoris, yaitu penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. Yang ketiga, fungsi interaksional, penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan pemikiran antara seseorang dan orang lain. Yang keempat, fungsi personal, yaitu seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. Yang kelima, fungsi heuristik, yaitu penggunaan bahasa untuk mencapai pengungkapan tabir, fenomena, dan keinginan untuk mempelajarinya. Yang keenam, fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambar-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita atau dunia nyata. Yang ketujuh, fungsi representasional, yaitu penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta menyampaikannya pada orang lain. Kneller mengemukakan 3 fungsi bahasa sebagaimana yang dikutip oleh Jujun dan Filsafat Ilmu, yaitu simbolik, emotik, dan afektif. Fungsi simbolik dan fungsi emotif menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi efektif menonjol dalam komunikasi estetik. Sedangkan Buhler membedakan fungsi bahasa ke dalam bahasa ekspresif, bahasa konatif, dan bahasa representasional. Bahasa represif yaitu bahasa yang terarah pada diri sendiri, yakni si pembicara. Bahasa konatif yaitu bahasa yang terarah pada lawan bicara, dan bahasa representasional yaitu bahasa yang terarah pada kenyataan lainnya, yaitu apa saja selain si pembicara atau lawan bicara. Lebih lanjut, Demon Morris mengemukakan 4 fungsi bahasa, yaitu pertama, information talking, pertukaran keterangan dan informasi. Yang kedua, mode talking. Hal ini sama dengan fungsi bahasa ekspresif yang dikemukakan oleh Buhler. Yang ketiga, exploratory talking, sebagai ujaran untuk kepentingan ujaran, sebagaimana fungsi estetis. Dan yang keempat, grooming talking, tuturan yang sopan yang maksudnya kerukunan melalui percakapan, yakni menggunakan bahasa untuk memperlancar proses sosial, menghindari pernyataan. Bagian kedua, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, berbicara masalah sarana ilmiah, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahasa. Ia merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Kedua,
Tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaah ilmiah secara baik. Dengan demikian, jika hal tersebut dikaitkan dengan berpikir ilmiah, sarana ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan untuk mengembangkan materi pengetahuan berdasarkan metode ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah. Di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan berpikir tersebut kepada orang lain, baik pemikiran yang berlandaskan logika, induktif maupun deduktif. Komunikasi ilmiah ini merupakan proses penyampaian informasi berupa pengetahuan untuk mencapai komunikasi ilmiah, maka bahasa yang digunakan harus terbebas dari unsur emotif. Bagian ketiga, bahasa ilmiah dan bahasa agama. Telah diutarakan sebelumnya bahwa bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Berbeda dengan bahasa agama, ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Yang kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seseorang atau sebuah kelompok sosial. Walaupun ada perbedaan antara kedua bahasa ini, namun keduanya merupakan sarana untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya bahasa yang khas. Bahasa ilmiah dalam tulisan-tulisan ilmiah, terutama sejarah, selalu dituntut secara deskriptif sehingga kemungkinan pembaca atau orang lain untuk ikut menafsirkan dan mengembangkan lebih jauh. Sedangkan bahasa agama selain menggunakan bahasa deskriptif, juga menggunakan gaya preskriptif, yakni struktur makna yang dikandung selalu bersifat imperatif dan persuasif, di mana pengarang menghendaki si pembaca mengikuti pesan pengarang sebagai terformulasikan dalam teks. Bahasa agama dalam pengertian pertama yang berasal dari Tuhan tidaklah selalu tidak baik, di mana Dia maha bijak dalam memilah dan memilih ungkapan dengan tepat dan sesuai dengan ruang, waktu, dan objek yang dituju. Dan bahasa ilmiah yang notabene kreasi manusia, bagaimanapun indahnya gaya bahasanya dan teraturnya urutan katanya, namun tetap akan berhadapan dengan kritik dan saran dari para pembaca. Melihat kemahaan gaya bahasa dalam Al-Quran ini, maka gaya tersebut tidak termasuk prosa maupun puisi jika ditinjau dari segi disiplin ilmu sastra atau kriteria sastra. Dengan demikian, tampaklah kelebihan dan kekurangan antara bahasa ilmiah yang digunakan manusia dalam kegiatan ilmiah dengan bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiahnya dengan bahasa agama yang dipesankan Tuhan kepada manusia untuk menyampaikannya. Bagian B yaitu matematika. Dengan dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3 maupun yang sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan. Semuanya sudah mempergunakan matematika, baik matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Filosofi modern juga tidak akan tepat bila pengetahuan tentang matematika tidak mencukupi. Berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tentu saja tidak lepas dari usaha para ilmuwan dan pengembangannya. Dalam hal ini akan dibahas tentang matematika sebagai salah satu sarana kegiatan ilmiah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik diperlukan sarana berpikir. Tersedianya sarana tersebut memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Sarana berpikir ini pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Pada langkah
tertentu biasanya diperlakukan sarana yang tentu pula. Untuk melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Yang bagian pertama yaitu matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling kepada matematika. Dalam hal ini, kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Lambang-lambang dari matematika yang dibuat secara artifisial dan individual yang merupakan perjanjian yang berlaku khusus untuk masalah yang sedang kita kaji. Sebuah objek yang kita telaah dapat kita lambangkan dengan apa saja sesuai dengan perjanjian kita. Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. Dalam bahasa verbal, kita membandingkan dua objek yang berlainan, umpamanya gajah dan semut, maka kita hanya bisa mengatakan gajah lebih besar dari semut. Dan bahasa verbal hanya mampu mengatakan pernyataan yang bersifat kualitatif. Demikian juga maka penjelasan dan ramalan yang diberikan oleh ilmu bahasa verbal semuanya bersifat kualitatif. Untuk mengatasi masalah ini, kita mengembangkan konsep pengukuran. Lewat pengukuran kita dapat mengetahui dengan tepat berapa panjang sebatang logam dan berapa pertambahan panjangnya kalau logam itu dipanaskan. Sifat kualitatif dari matematika ini meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu. Ilmu memberikan jawaban yang lebih bersifat eksak yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih tepat dan cermat. Bagian kedua yaitu matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif, namun ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Tidak disadari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi penjabaran. Matematika merupakan pengetahuan dan sarana berpikir deduktif. Bahasa yang digunakan adalah bahasa artifisial, yakni bahasa buatan. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan efektif serta jelas kelihatan bentuk hubungannya. Matematika lebih mementingkan bentuk logisnya. Pernyataan-pernyataan mempunyai sifat yang jelas. Cara berpikir yang dilakukan di atas adalah deduksi. Dalam semua pemikiran deduktif, maka kesimpulan yang ditarik merupakan konsekuensi logis dari fakta-fakta yang mendasarinya. Kesimpulan ditarik tak bisa diragukan lagi. Dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan adalah sistem silogisme, dan bahkan silogisme ini disebut juga sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna. Bagian ketiga yaitu matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual. Di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri, matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu suatu bentuk dan kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam matematika,
memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk penghitungan dan pengukuran, di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya. Marilah kita lihat mengapa seorang ilmuwan menggunakan metode matematis. Pertama, karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah dalam memformulasikan hipotesa keilmuan. Cara ini memaksa ahli teori dalam berbagai ilmu untuk memformulasikan hipotesanya dalam bentuk yang persis dan jelas. Teorema ini mempunyai suatu penerapan yang amat menarik dalam ilmu politik. Umpamakan bahwa kita memiliki suatu institusi politik di mana anggotanya satu sama lain saling menyukai, tidak menyukai atau netral, atau jika kita suka tidak dapat mengganti atau menyukai dengan kemampuan untuk seirama secara politis. Hasil ini yang mungkin mengejutkan para ahli pengetahuan sosial, namun merupakan suatu contoh yang baik tentang sumbangan ahli matematika murni yang memberikan suatu dalil yang berguna. Sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.